Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kita semua masih diberi kesehatan sampai saat ini. Adapun teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan apa saja azas-azas pemerintahan daerah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rega Aditya, mahasiswa ilmu pemerintahan angkatan 2021 Universitas Jambi. Adapun sebagai pengantar, kita dapat memahami negara kita Indonesia merupakan negara yang berbentuk negara kesatuan. Sebagai negara kesatuan, tentunya mengakui keberadaan dari pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan pemerintahan daerah semakin hari semakin dirasakan urgensinya dalam suatu pemerintahan negara yang baik oleh pemerintah maupun masyarakat daerah itu sendiri. Tarik ulur tentang pembagian kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah juga semakin kuat, kompleks, dan dinamis. Oleh karena itu, suatu negara dengan bentuk kesatuan seperti negara Indonesia ini pada umumnya terdapat komponen pemerintahan daerah. Pada hakikatnya, pemerintah daerah di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan nasional. Hal ini disebabkan karena pemerintahan daerah merupakan subsistem dari sistem pemerintahan nasional, sehingga suatu pemerintahan nasional dengan unsur pemerintahan daerah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain, khususnya dalam hal ini dalam ruang lingkup negara kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya teman-teman, kita lanjut ke slide yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang pengertian pemerintah daerah. Kemudian teman-teman, pemerintahan daerah itu dapat dipahami sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksudkan dengan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Teman-teman, keberadaan suatu pemerintah daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia ini merupakan suatu bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam suatu sistem pemerintahan negara atau pemerintahan nasional. Bahkan secara konsep dan teoritis, keberadaan dari pemerintah daerah jauh lebih dahulu ada daripada keberadaan unsur pemerintahan pusat atau pemerintahan negara yang terbentuk. Dalam konteks ini, ada kecenderungan pemerintah pusat untuk dapat mengatur suatu pemerintah sehingga berakibat adanya suatu pemerintah daerah akan kehilangan kreativitas dan inovasi. Kebutuhan memanfaatkan institusi daerah disebabkan oleh adanya berbagai variasi dalam kepadatan dan dinamika penduduk, intensitas kebutuhan, dan juga minimnya sumber daya yang tersedia pada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam 2 dekade terakhir. Misalnya, kepentingan potensial dari pemerintah daerah telah meningkat sejalan dengan tuntutan semakin besar terhadap pembangunan daerah dan juga adanya peningkatan tuntutan terhadap pelayanan. Terkait dengan persoalan dalam penyelenggaraan kewenangan antara unsur pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah juga kewenangan dijalani oleh pemerintah daerah tidak lain adalah wujud dari pendistribusian kekuasaan eksekutif yang mana kekuasaan tersebut dari presiden kepada pemerintah daerah. Lebih lanjut lagi teman-teman, dinyatakan oleh Sarundang pada 2005 bahwa keberadaan dari suatu local government adalah subordinate dan depend terhadap pemerintah dalam negara kesatuan atau negara bagian dalam negara federal. Secara konseptual, lokal berarti masyarakat setempat, karena desentralisasi sebenarnya otonomisasi suatu masyarakat setempat. Namun sayang dalam Pustaka Indonesia istilah lokal diterjemahkan dalam
sebagai daerah akibat terkesan berotonomi tersebut adalah daerah dan bukan masyarakat setempat. Kekaburan ini semakin terasa di percampur adukan pemakaian istilah antara pemerintah dan pemerintahan daerah dalam pasal 18 UUD Republik Indonesia tahun 1945 amandemen kedua. Nah, oleh karena itu teman-teman, di sini kita akan membahas perbedaan dari pemerintah daerah dan pemerintahan daerah. Pengertian pemerintah daerah dan pemerintahan daerah tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Meskipun istilah yang hampir sama, tetapi pengertiannya benar-benar berbeda teman-teman. Karena berikut berkaitan dengan peran dan urusannya. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini hadir sebagai pemimpin pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan pemerintahan daerah, yakni penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, menurut azas otonomi dan tugas pemantauan. Urusan ini dilaksanakan dengan prinsip seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten atau kota terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibantu oleh perangkat daerah. DPRD menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Teman-teman, itulah perbedaan antara pemerintah daerah dan pemerintahan daerah. Selanjutnya kita akan membahas tentang azas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Azas penyelenggaraan pemerintahan daerah tercantum dalam pasal 58 Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Pasal tersebut juga menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyelenggara urusan tersebut harus berpedoman pada azas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berikut ini 10 azas tersebut beserta dengan penjelasannya. Yang pertama itu azas kepastian hukum. Azas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang pertama adalah azas kepastian hukum. Maksud dari kepastian hukum dalam hal ini merupakan azas dalam negara hukum mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam kebijakan penyelenggaraan. Kemudian azas yang kedua yaitu azas tertib penyelenggaraan negara. Azas penyelenggaraan pemerintahan daerah berikutnya adalah tertib penyelenggaraan negara. Arti dari azas ini yaitu hadir sebagai landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan pengendalian negara. Kemudian azas kepentingan umum merupakan azas kesejahteraan umum. Kesejahteraan ini adalah cara aspiratif, akomodatif dan selektif. Kemudian yang keempat itu azas keterbukaan. Azas penyelenggaraan daerah yang keempat ini artinya membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Kemudian yang kelima yaitu azas proporsionalitas, yaitu merupakan azas yang mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban penyelenggara. Kemudian yang keenam yaitu azas profesionalitas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik, tentunya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketujuh adalah azas akuntabilitas, di mana azas ini menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan negara-negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat. Pasalnya, masyarakat atau rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi di negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang keempat itu azas efisiensi, yang mana azas ini merupakan orientasi pada meminimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja terbaik. Kemudian yang kesembilan yaitu azas efektivitas. Selanjutnya yaitu azas ini yaitu penyelenggaraan pemerintah daerah ini merupakan azas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. Kemudian yang ke-10 yaitu azas keadilan. Azas penyelenggaraan pemerintah daerah ini menegaskan bahwa setiap tindakan penyelenggaraan negara haruslah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga. Kemudian teman-teman, kita akan membahas 4 azas pemerintahan daerah,
yaitu azas sentralisasi, desentralisasi, dekonsentralisasi, dan juga azas pembantuan. Teman-teman, di slide yang ketiga ini kita akan membahas tentang azas sentralisasi, yang mana negara kita adalah negara kesatuan, dan dalam negara kesatuan kedaulatan negara adalah tunggal. Artinya tidak ada kesatuan pemerintah di dalamnya yang mempunyai kedaulatan. Dalam istilah ini, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia tidak akan mempunyai daerah di dalam lingkungan yang bersifat negara, state maksud saya. Dalam negara kesatuan, kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan. Kesatuan-kesatuan pemerintahan lain di luar pemerintah tidak memiliki apa yang disebut oleh R. Kernbeck sebagai pouvoir constituant, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang dasar atau undang-undang dalam organisasinya sendiri. Hal ini membedakan negara kesatuan dengan negara federal. Negara federal adalah negara majemuk sehingga masing-masing negara mempunyai kekuasaan untuk membuat undang-undang ataupun undang-undang dasar, sedangkan negara kesatuan adalah negara tunggal. Meskipun demikian, penyelenggaraan pemerintahan dilakukan dalam bentuk organisasi pemerintah di daerah atau pemerintah daerah. Pemerintah daerah bukan negara bagian seperti dalam negara federal. Kedudukan pemerintah daerah dalam sistem negara kesatuan adalah subdivisi pemerintah nasional. Pemerintah daerah tidak memiliki kedaulatan sendiri sebagaimana negara bagian dalam sistem federal. Hubungan pemerintah daerah dan pemerintahan pusat adalah depend and subordinate. Sedangkan hubungan negara bagian dengan negara federal, yaitu negara federal adalah independent koordinatif berdasarkan konsepsi. Demikian maka pada dasarnya kewenangan pemerintah baik politik maupun administrasi dimiliki secara tunggal oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah hakikatnya tidak mempunyai kewenangan pemerintahan. Pemerintah daerah baru mempunyai kewenangan setelah memperoleh penyerahan dari pemerintahan pusat, atau disebut juga dengan desentralisasi atau devolusi. Nah, hubungan kewenangan pusat dan daerah dalam sistem negara kesatuan ini melahirkan konsep sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah pemusatan suatu kewenangan pemerintahan baik politik maupun administrasi pada pemerintah pusat. Pemerintah pusat adalah presiden dan menteri. Jika suatu negara memusatkan semua kewenangan pemerintahan ke tangan presiden dan menteri, tidak dibagi-bagi kepada jabatannya di daerah ataupun daerah otonom, maka disebut sentralisasi. Kewenangan yang disebut di tangan presiden dan para menteri, yaitu pemerintah pusat tadi, adalah kewenangan pemerintahan, bukan kewenangan lain seperti legislatif dan yudikatif. Kewenangan pemerintahan itu ada dua jenis, yaitu kewenangan politik dan juga kewenangan administrasi. Kewenangan politik adalah kewenangan membuat kebijakan, sedangkan kewenangan administrasi adalah kewenangan melaksanakan kebijakan. Kalau kita analogikan teman-teman, misalnya Presiden Megawati menetapkan program kabinet gotong royong adalah contoh kewenangan politik, sedangkan kebijakan yang diterapkan para menteri untuk melaksanakan politik untuk melaksanakan program kabinet gotong royong tersebut adalah contoh kebijakan administrasi. Dalam sentralisasi, semua kewenangan tersebut baik politik administrasi berada di tangan presiden dan para menteri, yaitu pemerintah pusat. Dengan kata lain teman-teman, berada pada puncak jenjang organisasi. Sebagai konsekuensinya, dalam melaksanakan kewenangan ini, anggarannya dibebankan pada APBN. Kemudian teman-teman, kita lanjut ke azas selanjutnya, yaitu azas pemerintahan daerah, desentralisasi. Desentralisasi berasal dari kata Latin yaitu de yang berarti lepas dan centrum yang berarti pusat. Decentrum berarti melepaskan diri dari pusat. Dengan demikian, desentralisasi berasal dari sentralisasi yang mendapat awal D berarti melepas atau menjauh dari pemusatan. Desentralisasi tidak putus sama sekali dengan pusat, tapi hanya menjauh dari pusat. Anda pernah melihat anak ayam dan induknya di malam hari? Semua anak ayam merapat pada induknya dan didekap oleh sayap-sayapnya. Itulah contoh sentralisasi. Perhatikan anak ayam tersebut pada siang hari, anak ayam tersebut akan menjauh
dari induknya mencari makan sendiri-sendiri tetapi masih diawasi oleh induknya dan dari jarak tertentu. Nah, itulah contoh desentralisasi. Teman-teman sekalian, desentralisasi berkaitan dengan aspek administrasi. Kita lihat sekarang salah satu bagian penting dari administrasi adalah organisasi. Sebuah organisasi selalu terdiri atas jenjang-jenjang hierarki. Jenjang hierarki ini ada di tingkatannya. Banyak dan ada yang di tingkatan sedikit. Misalnya suatu pemerintahan yang terdiri atas pemerintahan pusat, pemerintahan daerah tingkat 1, dan pemerintahan daerah tingkat 2, dan pemerintahan daerah tingkat 3 adalah contohnya organisasi pemerintahan dengan jenjang hierarki yang lebih panjang daripada suatu pemerintahan yang terdiri atas pemerintahan pusat, pemerintahan daerah tingkat 1, dan pemerintahan daerah tingkat 2, dan pemerintahan daerah pusat, pemerintahan daerah provinsi atau daerah tingkat 1, dan pemerintah kabupaten atau kota madya daerah tingkat 2, dan pemerintah wilayah kecamatan lebih panjang dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Pada setiap jenjang hierarki terdapat pejabat yang bertanggung jawab suatu organisasi menjadi wewenangnya. Misalnya, pemerintah provinsi terdapat gubernur, pada pemerintah kabupaten terdapat bupati, dan pada pemerintah kota terdapat wali kota, yang mana gubernur bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan provinsi, bupati bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintah kabupaten, dan wali kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan kota. Organisasi yang besar dan kompleks seperti ini, seperti negara Indonesia, tidak akan efisien jika semua kewenangan politik dan administrasinya diletakkan pada satu puncak hierarkis pemerintahan pusat. Karena pemerintah pusat akan menanggung beban yang berat jika tidak cukup hanya dilimpahkan secara dekonstruksi kepada para pejabatnya di beberapa wilayah negara agar kewenangan tersebut dapat diimplementasikan secara efisien dan akuntabel, maka sebagian kewenangan politik dan administrasi perlu diserahkan pada jenjang organisasi yang lebih rendah. Penyerahan sebagian kewenangan politik dan administrasi pada jenjang organisasi yang lebih rendah disebut dengan desentralisasi. Jadi desentralisasi adalah penyerahan wewenang politik dan administrasi dari puncak hierarkis organisasi yaitu pemerintah pusat kepada jenjang organisasi di bawahnya yaitu pemerintah daerah. Dua kewenangan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Oleh karena jenjang hierarkis yang lebih rendah, pemerintahan daerah tersebut diserahi wewenang penuh baik politik maupun administrasi, maka pada jenjang organisasi yang diberi penyerahan wewenang tersebut timbul otonomi. Otonomi artinya kebebasan masyarakat yang tinggal di daerah bersangkutan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Dengan demikian desentralisasi menimbulkan otonomi daerah. Otonomi daerah tersebut adalah suatu konsekuensi logis penerapan azas desentralisasi pada daerah. Dalam desentralisasi, pejabat menerima tanggung jawab adalah pejabat daerah otonom. Siapa pejabat daerah otonom? Pejabat daerah otonom adalah pejabat yang ditentukan sendiri oleh masyarakat sebagai kesatuan masyarakat hukum yang bersangkutan. Jadi ia bukan pejabat pusat yang di daerah. Dalam desentralisasi, pejabat menerima tanggung jawab adalah pejabat otonom, di mana pejabat yang ditentukan sendiri oleh masyarakatnya tersebut bebas dari otonom yang bersangkutan. Dengan demikian mewakili di daerah otonom. Oleh karena itu pejabat tersebut bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang memilihnya. Karena itu berdasarkan secara rekrutmen, maka pejabat daerah otonom adalah pejabat politik. Disebut pejabat politik karena jabatan ini diperoleh melalui pemilihan yang bebas antara kekuatan-kekuatan politik yang ada di daerah bersangkutan. Oleh karena itu pejabat politik yang ada di daerah bersangkutan, pejabat politik ini terbuka bagi partai-partai politik. Begitu teman-teman. Kemudian dengan demikian teman-teman, urusan yang 100% diselenggarakan secara sentralisasi seperti pemerintahan politik luar negeri dan moneter, kemudian tidak pernah ada urusan pemerintah yang 100% diserahkan kepada pemerintah daerah. Kalau
ada yang sebagian urusan pemerintahan diserahkan kepada pemerintah daerah, bukan berarti pemerintah pusat melepaskan semua tanggung jawabnya. Oleh karena itu, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan adalah pemerintahan pusat, maka tidak mungkin pemerintah pusat menyerahkan 100% urusan pemerintahan kepada daerah. Urusan yang bersifat lokality atau lokal seperti irigasi, pendidikan, kesehatan, koperasi, industri kecil, pertamanan, dan perpustakaan umum memang diserahkan kepada daerah. Tapi kadarnya tidak 100%. Pemerintah pusat masih menangani sebagian urusan yang diserahkan kepada pemerintah daerah tersebut, seperti pengawasan, penentuan standar, kriteria, prosedur. Sedangkan urusan yang bersifat nasional, misalnya politik luar negeri, keamanan, pertahanan, keuangan, pengaturan hukum, keagamaan, kebijakan ekonomi makro, dan kebijakan politik makro sepenuhnya 100% di bawah kewenangan pemerintah pusat. Teman-teman sekalian, setelah tadi kita membahas azas desentralisasi, azas yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah azas dekonsentrasi. Salah satu azas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berlaku di Indonesia adalah dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah azas dekonsentrasi. Selain dari dua azas lainnya, yakni azas desentralisasi dan azas sentralisasi, pada masa pemerintah Orde Baru dengan diberlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, azas dekonsentrasi juga merupakan salah satu dari 3 azas penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang Produk Orde Baru ini, keberadaan dari azas dekonsentrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yakni mensejalankan azas dekonsentrasi dengan azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai salah satu azas dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka azas desentralisasi sangat berperan sekali dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah pusat di daerah. Azas dekonsentrasi berdasarkan pasal 1.8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal tertentu. Berdasarkan pasal 10 ayat 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan, politik luar negeri, dan keamanan, justisi, moneter, dan FI skala nasional dan agama, pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat dilimpahkan sebagai urusan pemerintah kepada perangkat daerah dan atau pemerintah, penugasan kepada pemerintah daerah dan atau pemerintah desa. Selanjutnya, sehubungan dengan hal tersebut telah dinyatakan pada pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dinyatakan bahwa urusan pemerintah yang diserahkan kepada gubernur disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang dekonsentrasikan. Terkait dengan eksistensi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dinyatakan pada pasal 37 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yakni 1. Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi bersangkutan. 2. Dalam kedudukannya sebagai yang dimaksud ayat 1, gubernur bertanggung jawab pada presiden. Dalam undang-undang ini secara jelas dinyatakan gubernur karena jabatannya sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Akan tetapi tidak ada disebut-sebut kedudukan wakil gubernur sebagai wakil pemerintah, sehingga konsekuensinya wakil gubernur tidak dapat membantu dan menjalankan tugas-tugas gubernur sebagai wakil pemerintah, seperti mewakili gubernur untuk melantik bupati dan wali kota tidak dapat dilakukan oleh wakil gubernur karena melantik bupati dan wali kota di wilayah kerjanya gubernur dengan kapasitas wakil pemerintah, sedangkan wakil gubernur tidak ada dinyatakan sebagai wakil pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka gubernur sebagai wakil pemerintah memiliki tugas dan wewenang tersendiri yang telah diatur dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa gubernur dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud dengan pasal 37 memiliki tugas dan wewenang: A. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, kabupaten atau kota. B. Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten kota.
C. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah, provinsi, dan kabupaten kota. 2. Pendanaan tugas dan wewenang gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibebankan kepada APBN. Kemudian yang ketiga, kedudukan keuangan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan daerah. Keempat, tentang cara pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Sedangkan terkait dengan instansi vertikal, maka berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini adalah perangkat departemen dan atau lembaga pemerintah non-departemen yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi. Dalam undang-undang ini, asas dekonsentrasi hanya sampai pada tingkat pemerintahan daerah provinsi, sedangkan kabupaten kota hanya menyelenggarakan azas desentralisasi dan tugas pembantuan. Karena bupati atau wali kota tidak dinyatakan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, artinya kapasitas bupati atau wali kota tidak dinyatakan sebagai wakil pemerintahan pusat di daerah. Artinya kapasitas bupati dan wali kota hanya sebagai kepala daerah otonom, bukan sebagai wakil pemerintah di daerah. Tindak lanjut tentang azas dekonsentrasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas tentang azas yang keempat atau juga azas yang terakhir, yaitu azas tugas pembantuan atau juga disebut dengan Medebiwan. Di samping azas desentralisasi dan dekonsentrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia juga dikenal dengan Medebiwan atau juga tugas pembantuan. Di Belanda, Medebiwan diartikan sebagai pembantu penyelenggara kepentingan dari pusat atau daerah-daerah yang tingkatnya lebih atas oleh perangkat daerah yang lebih bawah. Menurut Bagirmanen, tugas pembantuan diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah yang lebih atas kepada pemerintah daerah di bawahnya berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu, Medebiwan sering disebut serta tantra atau tugas pembantuan sedangkan Kusmahatmaja mengartikan Medebiwan atau Zelfbestur sebagai pemberian kemungkinan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih atas untuk meminta bantuan kepada pemerintah daerah atau pemerintah daerah yang tingkatnya lebih rendah agar menyelenggarakan tugas atau urusan rumah tangga dari daerah yang tingkatnya lebih atas tersebut. Daerah tersebut diberi tugas pembantuan oleh pemerintah pusat yang disebut Medebiwan atau Zelbestur, yang mana menjalankan peraturan-peraturan yang dibuat oleh dewan yang lebih tinggi. Dalam menjalankan Medebiwan tersebut, diselenggarakan pemerintah daerah masih tetap merupakan unsur pusat atau daerah yang lebih atas, tidak beralih menjadi urusan rumah tangga daerah yang diminta bantuan. Hanya saja secara daerah otonom menyelenggarakan bantuan tersebut diserahkan sepenuhnya pada daerah itu sendiri. Daerah otonom ini tidak berada di bawah pemerintah, juga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban oleh pemerintah pusat atau daerah yang lebih tinggi yang memberi tugas. Oleh karena hakikatnya urusan yang ditugas bantukan pada daerah otonom tersebut adalah urusan pusat atau pemerintahan atasan yang menugaskan. Maka dalam sistem Medebiwan, anggaran berasal dari APBN atau dari APBD pemerintah atasan yang memberi tugas. Anggaran pusat ini lalu ditransfer langsung ke kas daerah. Anggaran ini masuk ke rekening khusus yang dipertanggungjawabkannya dan terpisah dari APBD. Tingkatannya lebih atas tersebut, daerah-daerah tersebut diberi tugas pembantuan oleh pemerintah pusat yang disebut Medebiwan atau Zelbestur. Dalam menjalankan Medebiwan tersebut usahanya relatif otonom. Daerah disebut dengan Zelbesturende atau Landschappen atau daerah yang memiliki pemerintahan sendiri. Daerah swapraja sebelumnya adalah negara merdeka, kemudian mengakui kedaulatan Belanda dengan kontrak panjang atau long contract maupun kontrak pendek atau korte verklaring agar daerah swapraja tersebut tetap sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Maka pemerintah Hindia Belanda meminta raja atau sultan kepala daerah
swapraja untuk melakukan tindakan-tindakan atau melaksanakan urusan-urusan tertentu atas biaya pemerintah pusat dan pemerintah atasannya. Raja atau sultan melakukan tindakan atau melaksanakan urusan dari pemerintah yang melaksanakan Medebiwan. Medebiwan adalah sultan atau raja bersangkutan yang mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada pemerintah Hindia Belanda. Pengertian Medebiwan seperti yang dipraktikkan pada zaman Belanda itu adalah rujukan dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974. Bukan pengertian Medebiwan yang disampaikan oleh Kusumaatmaja dan Bagirmanan. Dalam Undang-Undang zaman Orde Baru tersebut dirumuskan bahwa tugas pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah untuk pemerintah daerah atasnya kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan tugas. Pada hal menurut Kusumaatmaja, tugas pembantuan ini adalah dilakukan oleh dinas-dinas daerah, lalu dinas-dinas daerah mempertanggungjawabkan tugasnya kepada kepala daerah. Itulah sebabnya Bagirmanan mengatakan bahwa urusan tugas pembantuan karena ada penugaskan oleh pemerintah pusat dan pemerintah lebih atas ada pertanggungjawaban kepada yang memberi tugas. Teman-teman sekalian, pemerintah kabupaten atau kota dapat memberikan tugas kepada pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian kewenangannya tersebut. Pihak yang diberi tugas dalam tugas pembantuan adalah kepala daerah atau kepala desa, sedangkan yang melaksanakan adalah perangkat daerah atau perangkat desa. Kemudian perangkat daerah atau perangkat desa bertanggung jawab pada kepala daerah atau kepala desa, dan kepala daerah atau kepala desa bertanggung jawab pada pihak yang memberi tugas. Karena tugas pembantuan pada dasarnya adalah melaksanakan kewenangan pemerintah atas oleh pemerintah bawahan. Desa melaksanakan sebagian kewenangan kabupaten, kota atau provinsi, atau pusat atau kabupaten kota melaksanakan sebagian kewenangan provinsi dan atau pusat, dan provinsi melaksanakan sebagian kewenangan pusat. Maka sumber biaya berasal dari pemerintah memberikan penugasan tersebut. Untuk sumber biayanya biasanya berasal dari APBN atau APBD sesuai dengan pemerintah yang memberi tugas. Oleh karena tugas pembantuan pada dasarnya adalah tugas melaksanakan kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah atasnya, maka sumber biaya pemerintah memberikan penugasan itu berasal dari APBN atau APBD pemerintah yang lebih tinggi. Teman-teman sekalian, setelah kita membahas tentang azas-azas pemerintahan daerah, yaitu yang pertama azas sentralisasi, kemudian azas desentralisasi, lalu azas dekonsentrasi, dan yang keempat yaitu azas tugas pembantuan atau juga Medebiwan. Maka teman-teman, di penghujung ini saya akan membacakan kesimpulan. Yang pertama yaitu negara Indonesia adalah negara kesatuan, karena itu kedaulatannya tunggal dalam arti tidak terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintah di bawahnya. Meskipun demikian, dalam negara Indonesia dibentuk pemerintah daerah menerima sebagian kewenangan dari pemerintah. Teman-teman sekalian, sentralisasi adalah pemusatan kewenangan politik dan administrasi di tangan pemerintah pusat, yaitu presiden dan menteri. Penyerahan kewenangan politik dan administrasi oleh jenjang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah disebut dengan desentralisasi atau devolusi. Kemudian pelimpahan wewenang administrasi dan dari pemerintah pusat kepada pejabatnya di wilayah negara atau wilayah administrasi disebut dengan dekonsentrasi. Satuan pemerintahan daerah yang diberi limpahan kewenangan menurut asas dekonsentrasi adalah tidak menimbulkan otonomi daerah, sedangkan yang diberi limpahan kewenangan berdasarkan asas desentralisasi atau devolusi menimbulkan otonomi daerah. Kemudian yang kelima, tugas pembantuan atau Medebiwan adalah pemberian tugas oleh pemerintah yang lebih tinggi tingkatnya tentang urusan yang menjadi kewenangan kepada satuan pemerintahan yang lebih rendah, disertai dengan anggaran yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah yang diberi tugas. Teman-teman sekalian, itulah presentasi saya terkait dengan azas-azas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Teman-teman sekalian, video ini sifatnya terbuka. Apabila teman-teman ingin memberikan kritikan atas apa saja yang telah saya sampaikan, maka saya sangat terbuka akan hal tersebut. Dengan pembacaan kesimpulan, maka
berakhirlah sudah sesi presentasi video ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.